Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini adalah pertemuan ibu sama kalian yang keenam. Jadi yang keenam ini adalah materi ibu yang terakhir untuk kalian. Nah, langsung saja ibu akan menjelaskan materinya. Seperti biasanya ibu tetap membuka materinya di si Bejaka. Nah, masih sama materinya juga tetap ada di dalam di bab 2. Nah, ini materi terakhir dari ibu, materi tentang fungsi statistik. Baik, ibu klik. Nah, ibu akan menjelaskan fungsi statistik. Itu merupakan fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlah total nilai, mencari nilai rata-rata, mencari jumlah data, ataupun mencari nilai maksimum. Nah, fungsi statistik terdiri dari sum, jumlah total, sama dengan sum rangnya. Nah, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan sekelompok nilai. Pada suatu range, nomor 1 menunjukkan sel awal, dan nomor 2 menunjukkan sel akhir. Bentuk penulisannya sama dengan sum. Nomor 1, titik 2, nomor 2, lalu tekan enter. Atau melalui grup editing pada tab home, pilih sum. Nah, pilih auto sum, lalu ini sudah ada bagian ini, pilih sum, dan kita klik di kolom data Microsoft Excel dengan rumus sum tanda kurung A1, -2, A3. Nah, akan muncul rumusnya seperti ini. Selanjutnya, average. Nah, nilai atau jumlah rata-rata sama dengan average range digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Bentuk penulisannya average, nomor 1, nomor 2, tekan enter, atau melalui grup editing pada tab home, pilih average. Contohnya seperti ini. Baik. Nah, ini akan muncul average sama dengan tanda kurung A1, -2, A3. Selanjutnya, mark. Nah, nilai maksimum dengan mark range. Nah, digunakan untuk mencapai nilai tertinggi dari sekumpulan data range. Bentuk penulisannya yaitu titik 2 sama dengan nomor 1, titik 2, nomor 2, lalu tekan enter, atau melalui grup editing pada tab home, pilih mark. Nah, jadi seperti ini. Dia akan muncul sama dengan mark, nah, kurung A1, titik 2, A2. Selanjutnya min sama dengan nilai minimum min range digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data. Range bentuk penulisannya titik 2 sama dengan min. Tanda kurung nomor 1, titik 2, nomor 2, tutup kurung, lalu tekan enter. Atau melalui grup editing pada tab home, pilih min. Nah, ini contohnya, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, count, jumlah data. Count range digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Bentuk penulisannya sama dengan count, tanda kurung, nomor 1, titik 2, numbering 2, tutup kurung, tekan enter. Nah, ini kan muncul juga seperti ini rumusnya.
Selanjutnya, for loop digunakan untuk melakukan perkalian. Sekumpulan data pada setelahnya bentuk penulisannya titik 2 sama dengan for loop tutup kurung numbering 1, titik 2, numbering 2. Lalu tekan enter. Nah, ini diisi 5, diisi 4, 20, bagian E-nya for loop tanda kurung A1 titik 2 D1. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, countif digunakan untuk menghitung jumlah dengan kriteria tertentu dalam sebuah rangka data. Bentuk penulisannya titik 2 sama dengan countif tanda kurung rangka dan koma kriteria tutup kurung. Nah, contohnya seperti ini. Ini data survei acara. Nah, jadi rumusnya di sini. Rumus yang digunakan yaitu countif, dan quantiblank. Nah, ini rumus yang digunakan. Setelah itu, 8 forward digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkat bentuk penulisnya. Nah, forward, nomor forward, tekan enter, contoh forward seperti ini, tekan enter, hasilnya adalah 81942 rang. Digunakan untuk menentukan ranking dari sekelompok data, bentuk penulisnya rang, rep, number absolute 1, number absolute 2. Nah, tekan enter, contoh rang sama dengan rang. Tanda kurung B1 3, SBS 1 3 titik 2 SBS 21. Nah, ini rumusnya yang akan dibikin di kolom data dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya, dari semua fungsi logika yang terdapat dalam aplikasi Excel, fungsi if adalah fungsi logika yang paling banyak diaplikasikan, terutama dalam penerapan formula lanjutan yang melibatkan banyak data dan keputusan bercabang. Kegunaan dari fungsi if ini sebetulnya sangat sederhana. Fungsi ini akan mengambil suatu kondisi tertentu kemudian menentukan nilai true atau false. Nilai true adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Aturan penulisan fungsi if ini adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini contohnya. If kondisi dua nilai true, nilai false. Nah, di gambar ini adalah contohnya. Berikut ini merupakan contoh implementasi fungsi if pada sebuah studi kasus. Daftar siswa tingkat SMP yang mengikuti seleksi bersama masuk SMKN Kota Malang. Nah, ini yang akan diolah dengan fungsi if. Nah, setelah itu pada tabel tersebut kolom status akan diisi dengan kata lulus dan gagal. Namun untuk mengisinya ada kondisi yang harus dipenuhi. Misalkan saja siswa akan lulus jika nilainya di atas 60. Dari pernyataan ini maka didapat beberapa poin yaitu kondisi nilai di atas 60, nilai ini berada pada sel C3 hingga C6 dan karena ada nilai acuan yaitu 60 sebagai pembanding, maka Anda harus menggunakan operator pembanding untuk melengkapi argumen pada kondisi ini. Operator pembanding yang digunakan tentunya tanda lebih besar. Nah, seperti ini. Kondisi 1, jika nilai di atas 60, maka siswa lulus. Kondisi ini merupakan nilai untuk kondisi true, yaitu yang terpenuhi. Kondisi 2, jika nilai di bawah 60 artinya tidak di atas 60, maka siswa gagal. Kondisi ini adalah nilai kondisi false, yaitu kondisi yang tidak terpenuhi. Berikut Anda tinggal menerapkan poin-poin tersebut pada fungsi if disesuaikan dengan aturan penulisnya. Dan karena data tiap-tiap siswa bervariasi, maka tabel akan diisi untuk siswa yang pertama dulu yaitu Budi, formulanya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh penerapan if. Nah, ini 70, ini rumusnya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu, kemudian tekan enter, mengetahui hasilnya, lalu lakukan yang sama ke setiap sel berikutnya untuk mengetahui status masing-masing siswa, sehingga diperbolehkan hasil sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Kita bikin di tabel tersebut 70 lulus, 50 gagal, 70 lulus, 87 lulus, 90 lulus. Nah,
Nah, apakah cukup jelas penjelasan dari Ibu hari ini? Mungkin pertemuan terakhir ini cukup sampai di sini. Jika Ibu banyak kesalahan dan kekurangan dari materi Ibu ini, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.